Shalom Bataganupan, Kuria Nahinolongan mi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPS Banjarmasin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah mahu Bataganupan. Hasipe tetap kita beribadah di rumah tabe, tapi manglas matongon urta. Jana porsaya hita, Tuhan ta roh dojong jong tongah-tongah ta, mamasu hita, marite ton dinapasing. Pai maibu kahita ibadah ta, iberi hanain panorang bersaat teduh sejenak. Ibagas gorang nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing sitopa langit pakon tanoon. Amen. Ise dona boy takok hudolok ni Jehovah. Ise dona boy jongjong bane ianan ni napasing in. Partangan na borsih apa paruhur na pita. Halak na somandok pakon tondui ni bani na somargagan. Apa halak na sora marbija laho manipu. Ia mana manjalo pasu-pasu humbani Jehovah. Pakon hapit toron hubani naibata na paluah konsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata pargogoh nasutarimbang, napasing doham janang pardosa doang gohanami. Tapi iding-dingi ham dosa gala namar tengir nyuhur apa napor saya hubamu. Halani ai roh dohanami hubamu, mangun sagah kon idop ni urmu. Ulang tulak ham hanami kun lobemu. Bere hamma bennami uhur na hisah manangion hatamu. Ase iboto hanami maka buluh kon rosu ni urmu. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hitama Tuhan ta membani buku dodikta Haleluya nomor 304 ayat sada pakon 2. Martonggo mahita
sepotkan hita ma dosa ta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, na pasing anjana sangap doham, na mangida terus hubagas uhur nami. Hamdo na patubukon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihalongi hanami ham, humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Golu nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadok iswan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponokon hanami dosa pakon panlanggaron nami in. Ay talar doin haganuk ilobemu. Sonari roh doa hanami hulobi-lobemu. Mamboan haganupan dosa apa haurangan nami in. Maidok maurmu ben nami. Sasap hama dosa nami in. Suruh hama tombimu kubagas uhur nami. Ase tarbain hanami mambalosi ham ibagas hapitoron. Hasitongan pakon hapasingon. Ase boi hanami parsimada. Bani haguluhan nasa dokah-dokahni. Na binagakonmu bani sagala na korsaya. Bani anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Tangar hitama hatani bata. Bagah-bagah pasal kasesapan dosa. Tokin dohat sahu tadi konho, tapi mati teh holong ni urna bagal, patupuon ku doho. Sangga pargajak niringisku, puponok kontok kimbohi ku dopakho, tapi mati teh idok ni uhur ni sadokah ni dokahni, idopan ku doho, nini Jehovah si paluaho. Hasangapon ma, bani naibata ibabo. Amin. Puji hita Tuhan ta, bani haleluya nomor 440 ayat sada pakon 2. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon nasinaksihon ni hagalup halak hapor saya bani sak tanoon. Hapor saya bani bata bapa, pargo nasu tarimbang, namano palangit pakon tanoon. Hapor saya bani Yesus Kristus, anak ni bata nasasadain, indo Tuhan ta, nagribukon ni si Maria, sangga nape halayaban,
marhitay ton dinapasi. Namanarong na parngit, bani panorong si Pontius Latus, iparsilampon, mate anjay tanom, turun na guritoro, mulak manggulong bani na mate, bani ari patuluhon. Naay ko surga, anja hundul isyamu ni bata bapa, pargobo na sa karimbangin, kunjay maya mulak magira, lamang nung halak na manggolo, pakon na mate. Au korsaya bani tondo na pasing, bani kuria pasadaan na pasingin, parforma sagala na pasingin, bani sapa ni dosa, bani parpuan ya kula, pakon bani aguluhan nasa dokah ni. Amin.
Sebelum mendengar firman Tuhan kita, mandori malobi kita bani haleluya nomor 110 ayat sada tambah opat. Martonggo mahita. Damai nilai bata na mangatasi haganup hauduron in maman ramotkon ubur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hatani Tuhan bata ay mana tersurat bani Matius bindu 27 ayat sada das kubani ayat 10. Matius bindu 27 ayat sada das kubani ayat 10. Siang kosi ari manriah mahagalup situani malin pakon pangituai ni bangsa ai pasal Yesus laho pamatehonsi isakut ma ia anja ibuan laho mangondos konsi bani silatus panggomgomian do idida si Judas namantayon si ai nahona uhum do habe ia manosal ma ia ipaulak ma si 30 pirak ondi bani situani malim apa pangituai nini ma do mamardosa au daroh ni halak na somar salah do utahihon tapi nini si dia ma seng urusan nami ai homa na pabotok-botok ai jadi isa pakon mapirak ai hubagas rumah panumbahan ai dopai laho ma ia mandoloskon diri ini tapi ibuat situani malim ma duitai nini ma seng buli pamasukon in hubagas partaan ni rumah panumbahan ai buli ni daroh do in do manria si dia ibulion si dia ma ai bani tanoh ni si Pauli Budon bayan tanoman ni halak dagang halan yai do ase igoran ianan ai tanoh daroh rosi sadario gabe jumpa mahatan ni Nabi Jeremias nama katahon ibuat sedia ma duit pirak na 30 ai ma buli na dok tinotuhon itong-tongah ni anak ni Israel anjaha iberi sedia ma ai memboli tanoh ni si Pauli Budon songon na hinatahon ni Tuhan inbakku ai ma dasni. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, remaja, dan teman-teman pemuda. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terus kita menjaga diri sambil terus berpengharapan agar kiranya pandemi COVID-19 ini bisa selesai dengan segera. Baik,
Kalau kita mengikuti apa yang menjadi perikop sebelumnya, kita lihat di dalam khotbah kita ini bahwa Petrus di situ menyangkal Tuhan dan kemudian dia menyesal. Maka di sini boleh kita lihat ada perbedaan antara Petrus yang mengkhianati Yesus kemudian dia menyesal dan dia mengaku dosa, dengan Yudas yang juga mengkhianati Yesus, menjual Yesus, kemudian dia menyesal. Kita perhatikan di sini bahwa ternyata jauh sebelumnya Yudas ini sudah bersekongkol. Jadi ada, katakanlah, mufakat jahat, pandriahan jahat ini antara Yudas dengan imam kepala dan tua-tua. Tentunya adalah untuk menyingkirkan Yesus. Tetapi yang menarik di sini adalah akhirnya Yudas menyesal. Dia akhirnya mengaku bahwa ternyata dia salah. Darah orang tak bersalah, dia serahkan. Tapi menarik di sini kita lihat ternyata imam kepala dan juga tua-tua itu mengatakan itu bukan urusan kami. Ditolak mentah-mentah pengakuan dari Yudas. Bapak Ibu saudara-saudari, bisa kita lihat di sini ternyata ada dua hal yang diperlihatkan dari pengakuan dosa, dari penyesalan Yudas terhadap pengkhianatannya. Yang pertama adalah jelas ternyata terbukalah ada persekongkolan yang jahat. Ketika Yudas mengakui bahwa dia telah menjual Yesus, dia akan menyerahkan Yesus, padahal Yesus tidak bersalah. Di situ nyatalah bahwa ternyata ada persekongkolan. Yudas disuap oleh imam kepala dan tua-tua, dan Yudas menerima uang 30 perak itu. Dari situ kita bisa lihat ternyata begitulah sedemikian rupa orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, dari imam kepala dan tua-tua, membuat skenario supaya Yesus tertangkap dan akhirnya disalibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pengakuan Yudas, dengan dia mengatakan doma mardosa au, darah nihalak naso masalah kutayihon, itu artinya dia mengaku bahwa Yesus tidak bersalah. Di depan imam kepala dan tua-tua itu dia berkata, darah orang yang tidak bersalah yang sudah kuserahkan, aku mengaku dosa. Berarti jelas di sini Yesus itu sebenarnya tidak bersalah dan memang tidak berdosa sama sekali. Tuduhan-tuduhan yang selama ini diberikan kepada dia, menghujat Allah dan sebagainya, itu ternyata itu hanya penipuan. Tetapi sekali lagi imam kepala dan tua-tua mengatakan, saya urusan kami, saya ngutuk-ngutuk kami ini. Artinya meskipun tua-tua dan juga imam kepala itu tahu bahwa ternyata Yudas menyadari kesalahannya, artinya Yesus tidak bersalah, tapi mereka tidak mau Yesus lepas. Mereka harus tetap menyingkirkan Yesus. Itulah dua hal yang kita lihat dari pengakuan dosa, dari penyesalan si Yudas ini. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, ada perbedaan yang besar antara penyesalan Rasul Petrus dengan penyesalan Yudas. Kalau penyesalan Petrus, dia menyesal, dia menyangkal Yesus 3 kali, dia mengaku dosa, tapi kemudian dia minta pengampunan. Dia menyesali dosanya, kemudian dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul yang menyebarkan Injil, menyebarkan kebenaran Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Tetapi berbeda dengan Yudas. Dia mengaku dia salah dan dia menyesal, tapi dia memilih untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Tentu ini perbedaan yang sangat besar. Bahwa penyesalan yang ada pada Yudas itu ternyata adalah penyesalan yang bukan meminta pengampunan. Dia hanya menyesal, tahu salah, tapi dia tidak memberikan dirinya untuk diampuni oleh Tuhan. Karena kesalahannya yang terbesar itu, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia hianati
bagaimana kedekatan antara guru dengan murid. Dia hianati itu, persahabatan itu. Tapi ternyata kalau kita berpikir panjang, hal itu sudah dikatakan Yesus sebelumnya. Jadi kalau saya berpikir, andai kata saya membayangkan Yudas ini tidak mengkhianati Yesus, mungkin skenarionya jadi berubah. Mungkin ketika Yudas ini tidak mengkhianati Yesus, tidak menjual Yesus, mungkin jadinya Yesus tidak disalibkan. Mungkin begitu ya. Tapi dari sini kita bisa lihat, disitulah misi Allah itu, bahwa memang Yesus harus disalibkan dengan cara pengkhianatan muridnya sendiri. Jadi boleh kita katakan itu sudah menjadi kehendak Tuhan, di mana Yudas harus mengkhianati Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus sendiri pun tidak menolak itu terjadi, sebab dia sudah mengatakan di depan murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan oleh muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, itulah perbedaan antara penyesalan dengan pertobatan. Kita semua tentu pernah menyesal. Kita semua tentu pernah merasakan bahwa diri kita ini melakukan sesuatu yang salah. Tentu kita pernah melakukan dosa. Tentulah kita adalah orang yang tidak sempurna. Tapi pertanyaan renungan bagi kita, apakah kemudian ketika kita menyesal akan dosa kita, menyesal akan perbuatan salah kita, lantas apa yang kita lakukan setelahnya? Apakah kita memilih cara dari Yudas yang berputus asa, hanya menyalahkan diri atau mungkin menyalahkan orang lain, kemudian mengakhiri hidupnya? Atau kita memilih seperti Petrus yang mungkin kita pernah melakukan salah dan kita mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi akhirnya kita minta pengampunan dan kemudian kita terus berbuat yang lebih baik. Itu artinya penyesalan kita itu adalah pertobatan yang sejati. Itulah yang tidak tampak dari Yudas. Ketika Yudas akhirnya membunuh dirinya sendiri, mengakhiri dirinya sendiri dengan cara gantung diri, di situ dia akhirnya memutuskan untuk tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, kalaulah kita menyesal dan kita mengaku bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu atau mungkin apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu melukai orang lain, melukai hati Tuhan, lantas kita tenggelam di dalam penyesalan itu, maka melalui perikop firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa memang kita manusia pasti akan pernah menyesali sesuatu perbuatan karena kita tidak sempurna. Tapi justru disitulah kita harus menunjukkan sikap yang benar, bahwa dengan rasa penyesalan itu kita tidak tenggelam di dalamnya, tetapi kita justru melakukan perubahan, reformasi diri, ada metanoia, ada pertobatan di situ, ada berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Berubah dari pikiran-pikiran yang lama, hati yang lama, karakter-karakter yang lama yang disampaikan Paulus dalam Efesus, dalam suratnya ke Efesus dikatakan, kenakanlah manusia baru katanya. Artinya ada ternyata pakaian atau manusia lama itu, yaitu hisap-hisap daging, dosa, karakter-karakter yang buruk yang selama ini tersimpan dalam diri kita harus segera kita tanggalkan. Itulah namanya metanoia, berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun mungkin kita pernah melukai orang lain, tapi kita mengatakan kepada Tuhan, jadikan aku Tuhan untuk menjadi berkat, tidak lagi melukai orang lain tapi menyembuhkan luka orang lain. Dan kita menjadi manusia yang diperbaharui secara terus-menerus, karena tidak tertutup kemungkinan kita lemah, tak berdaya, tanpa kita sengaja, kita sadari kita melukai orang lain atau kurang memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Untuk itulah maka perlunya metanoia yang sejati tadi itu. Bukan seperti metanoia atau penyesalannya si Yudas, tapi metanoia yang dilakukan oleh Petrus. Petrus menyangkal 3 kali, tapi kemudian dia akhirnya mereformasi dirinya menjadi rasul yang gigih menyampaikan firman Tuhan. Kemudian kita lihat di sini, ternyata imam kepala dan tua-tua itu tidak bergeming sama sekali. Mereka katakan, "Sengurusan namanya, koma boto-boto ini." Dan akhirnya si Yudas
membuang duit atau uang perak itu ke bait Allah. Dan disitulah kita lihat begitu liciknya dan begitu jahatnya ternyata sikap karakter imam dan juga tua-tua itu. Yang seharusnya ketika Yudas sudah mengaku bahwa Yesus salah, harusnya mereka menerima itu, tapi karena niat mereka yang jahat memang harus menyingkirkan Yesus, maka mereka pakai segala cara. Uang itu mereka sebut dengan uang darah. Tapi akhirnya mereka beli tanah dari tukang periuk, katanya di sini, untuk membuat kuburan bagi orang asing. Yang dulunya orang asing tidak mereka pedulikan. Tapi karena ada kasus seperti itu, akhirnya mereka dengan segala macam cara mengambil simpati orang supaya mereka tetap dihormati, tetap dianggap kudus. Maka mereka mengambil jalan seperti itu. Dan ternyata itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Seperti kata Nabi Yeremia katanya, dituliskan dalam kitab Zakaria. Artinya ternyata kedegilan hati imam-imam kepala itu memang harus diperlihatkan, sebagaimana Allah ingin mengubahkan mereka, tapi bagi mereka itu tidak mereka terima. Mereka tetap harus menyerahkan Yesus, mempertaruhkan Yesus, dan membunuh Yesus. Itu yang harus terjadi. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata segala jenis pengkhianatan, segala jenis persekongkolan, cara-cara licik itu tadi yang ditampilkan oleh mereka tadi, ternyata itu tidak mengubah sama sekali misi Allah. Karena ketika misi Allah ditegakkan, Allah membuat anaknya sendiri mati kayu salib. Tapi apa yang terjadi? Allah dipermuliakan, Yesus Kristus dipermuliakan. Dia bangkit dari kematian, dosa-dosa manusia diselamatkan, dihapuskan, dan semua orang akhirnya semakin banyak menyembah Tuhan Yesus. Artinya misi Allah berjalan dengan sempurna. Meskipun sangat terjal tadi ya, meskipun ada semacam skenario jahat tadi yang bersekongkol antara murid Yesus, orang dekat Yesus dengan imam kepala tadi, tapi akhirnya di sini dikatakan kehendak Allah atau misi Allah itu harus tetap ditegakkan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kiranya gambaran kehidupan kita. Bahwa kita mungkin melihat ada potret ketidakadilan, ada sekongkol jahat, ada orang yang berniat buruk, ada orang yang ingin menjual, katakanlah keimanannya, ada orang yang mempertaruhkan imannya hanya demi harta. Itu potret-potret kehidupan di dunia kita ini. Tapi satu hal yang kita lihat, kehendak Tuhan atau misi Allah itu tetap harus ditegakkan. Bahwa Allah yang penuh kasih itu akan memberikan damai sejahtera, keselamatan bagi setiap manusia. Jadi bagaimanapun kejahatan itu tetap ada, tapi kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah tetap akan tegak di dunia ini. Oleh karena itu kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi kami, kita diajak yang pertama sesuai dengan topik minggu kita. Manusia bukan untuk diperjualbelikan. Di Indonesia Timur, di NTT dan sekitarnya, praktek jual beli manusia, perdagangan manusia ini sudah terjadi sejak lampau dan masih terjadi sampai sekarang ini. Tentu kita tidak merasakannya secara langsung di Banjarmasin ini, tapi kita juga perlu berhati-hati karena mungkin saja perdagangan manusia ini berganti bentuk dengan cara misalkan membuat orang lain tidak berharga, hanya sebatas pekerja yang dipaksa terus dieksploitasi tanpa dihargai, tanpa diberikan kasih sayang, tanpa diberikan penghormatan. Arti dari manusia bukan untuk diperjualbelikan artinya adalah kita harus menerapkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah orang lain seperti engkau memperlakukan dirimu. Artinya bagaimana kita menghargai diri kita sebaik-baiknya, begitulah kita menghargai orang lain sebaik-baiknya. Jadi kita bukan membuat orang lain terluka, bukan membuat orang lain tambah sakit hati, tapi justru kita menghibur orang lain, mengasihi orang lain, dan kemudian kita membuat orang lain melihat begitu banyak berkat Tuhan dalam hidupnya. Itulah tugas kita, itulah keberadaan kita. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk melenyapkan, bukan untuk memperjualbelikan, memperdagangkan orang lain. Tapi tugas kita adalah memanusiakan orang lain, membuat orang lain menjadi manusia seutuhnya, menyayangi dia dengan tulus, mengasihi dia dengan tulus. Yang kedua, sekaligus yang terakhir adalah dalam teks kita ini memang benar ada pengkhianatan Yudas,
tapi dia menyesal dan kemudian dia bunuh diri. Tapi kemudian ada juga kelompok yang tidak mau menyesal, yaitu kelompok tua-tua dan imam kepala. Mereka tetap dengan pendirian mereka, merasa benar, merasa paling suci, merasa sudah melakukan yang tepat ketika mereka menjual ataupun mereka menyingkirkan Yesus. Tapi melalui keberadaan gambaran seperti itu, itulah yang kita bisa lihat dan kita renungkan dalam kehidupan kita sekarang. Bahwa bermacam-macam hal dalam kehidupan kita ini tetap bagaimanapun misi Allah, kehendak Allah yang ingin membuat dunia ini lebih baik melalui keberadaan kita, itu akan tetap tegak. Asalkan kita semua, siapapun kita, baik yang tua, yang muda, anak-anak sekolah minggu, remaja, kita semua belajar saling menghargai. Mula-mula kita awali dari keluarga kita, saling menghargai orang-orang terdekat kita. Jangan kita hianati, kita sayangi dengan tulus, kita perlakukan dengan baik. Kemudian kita beranjak kepada gereja kita, kita menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Kita hargai pendapat dan keberadaan siapapun di gereja kita. Lalu kita beranjak lebih besar lagi dalam dunia masyarakat, dalam dunia kita bersosial. Dari situ kita akan mencerminkan bagaimana Yesus yang penuh pengampunan itu. Dia tetap mengampuni orang-orang yang melukai dia. Dia tetap mengampuni orang-orang yang membuat dia terluka. Dia tetap mengasihi orang-orang bahkan yang akan menjerat dia dengan penyaliban itu. Tapi Tuhan kita yang Maha Pengasih itu juga memberikan kita misi dalam hidup kita di dunia ini, bahwa kita pun harus menyebarkan kasih kemanapun kita berada. Amin. Martonggo kita. Terima kasih bamu Tuhan bani hatamu nadok izalo hanami. Napa ingatkon hanami ase tongon-tongon hanami Tuhan setia gabi susianmu, gabi kuriamu, setia manombaham, setia makorjaon nama dia. Pori adong pe Tuhan kesalahan nami, manosal mahanami jana bertobat mahanami Tuhan, jana hamman apa ubahkon hanami, asi berubah hanami kumbani jol manabayu, ubah kam hanami Tuhan, ase songon ham hanami nabok holongin, menghargai yang soman nami jolma, menghargai keluarga nami, maka holongi haganupan hasoman nami jolma, songok nami maka holongi diri nami sendiri. Jolma sedo ibu niagahun, manusia bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi, untuk diberikan kedamaian dan penghiburan. Alanya Tuhan, merondoskan nami ganupan kuriamu, itu tengah kondisi nami on, bani naman pakon pandemi COVID-19 siapon. Ulang warna muru holong tengah-tengah nami, tetap mahanami marsiargaan, tetap hanami marsaur ibagas damai, tetap hanami Tuhan mengutamahon holong tengah-tengah keluarga, gereja, apa masyarakat. Aganupan kuriamu Tuhan di KPS Banjarmasinon Ramot Konham. Bani orang tua nami ganupan nalansia Ramot Konham. Bani haganupan bapak inang suami istri di tengah-tengah rumah tangga ni si Dewi. Pasu-pasu ham ase marhapentaran marasabarong ganupan hanami Tuhan lau papagal kon nyumbah nami. So naik gini nyumbah nami ganup Tuhan. Mulai naik narida sudah nama godang. Pasu-pasu ham Tuhan. Bere hama pentaran bani nama sekolah. Bere ham pertumbuhan nama dear bani nama bertumbuh berkembang si Tuhan. Bere ham bani si dia ahan dibutuhkan si dia. Terutama bani nyumbah nami pemuda-pemudi nami na manori horja, sonai agi na manori pasangan hidup. Hubamu Tuhan merondoskan nami. Hamale Tuhan na memperdiatihon segala na dibutuhkan hanami kuriamu. Tuhan tetap hanami tong mangunduskan kegiatan nami hasibe Tuhan. I rumah nami marsada-sada be hanami markebaktian. Hamale Tuhan na tetap makasomani hanami tiap-tiap rumah tangga nami. Asa tetap hanami setia menangar hatamu, memuji pasangan penggoranmu. Das aktigan piholi Tuhan marpusa COVID-19 siaon tetap mahanami setia memuji pasangan konham. Jolo pardosa na bakal hanami Tuhan papasingam hanami janah obak kamu nami pikiran nami. Ase mulak bayu hanami Tuhan ase gabi pasu-pasu hanami ijabe hanami Mariana. Mari tegoran ya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami hanami martong. Amin.
paima iunduskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninai bata, nagabe onjolan bata lao manggalang, ay manatar surat bani, Heber bindu 10 ayat 10. Mambahin nama dear apa namar si bere-bere, ulang ma halupahon na siyam ay galangan na sonaido iharosukon nai bata. Sonari ponduskon hitama galangan ta. Martonggo mahita mangunduskon galanganta ubani nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, paridop nyuhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih mak isombakon uhur nami hubamu. Halani hun bamudo ijalo hanami pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Bani panorang oni sombakon hanami do hubamu, nagabe galangan nami, diri nami, pakon humbani hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu hamma galangan na sinombakon nami on. Gabe galangan nama pasing, namambahin harajon mulam bin marhataridahan di dunia on. Ukap hamma uhun nami marhite itunduimu. Ase lambin idida, iboto, jana ihamalas kon uhur nami buini selayak-layakmu. Nadop ijalo hanami pakon nasihol bereonmu ope huben nami. Ajari hama hanami lahu mangondoskon galangan nami, napatut galang konon nami hubang. Jalo hama galangan pakon tonggo elek-elek nami on. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marhitei dia tetupa roh doa Tuhan. Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoran, say roh maharajon, say saut maharus uni urmu inagori tongaon songon na inagori atas. Beri hama ban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami boboy ham huparlajuan, palua hamma hanami kumbani pangaku.
Tuhan nasyam, janah ulang masurut ringgas ni uhur nasyam. Hisamai bagas tondui, sir-sirma mambalosi Tuhan. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha i paroro Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu, janah maidup mauhurni malidaham. Idopakon Tuhan nai batama buhini hubamu, janah ipa sorap madameni bani tondun. Amen.